Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana? Udah siap dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, pembelajaran kita hari ini sudah beralih ke bab yang kedua, ya, yaitu teks cerita sejarah. Kalian bisa dibuka materinya di buku paket. Jadi pastikan sudah siapkan buku paketnya. Itu ada di halaman 31, mulai dari halaman 31 ya. Seperti biasa, untuk setiap pembelajaran bersama saya, kita akan memulai pembelajarannya dengan pretest. Pretest ini sangat penting untuk semuanya. Pertama, kalau untuk ibu bisa melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai teks cerita sejarah. Pemahaman awal ya, pemahaman awal berdasarkan buku-buku ataupun materi-materi yang kalian pahami sendiri. Yang kedua, untuk kalian nilai pretest itu bisa berkontribusi sebanyak 30% untuk nilai akhir, cukup besar ya. Jadi upayakan yang terbaik. Bagi siswa yang tidak melakukan pretest, otomatis nilai pretestnya hilang. Atau siswa yang melakukan pretest tapi dia mengirimkan pretestnya setelah dibahas pembelajarannya, itu juga tidak akan mendapatkan nilai karena tidak ada gunanya pretest dikumpulkan tetapi waktunya setelah dibahas materinya. Jadi kita semua harus kita saling bekerja sama dengan baik ya. Kalau kalian tidak mau dirugikan dengan sistem seperti itu, ketika pretest kalian ada halangan, selalu konfirmasi ke HM untuk disampaikan ke ibu bahwa kalian misalnya dispensasi atau sakit atau apa. Seperti itu ya. Baik, kita mulai untuk pretestnya. Seperti biasa, lakukan yang terbaik ya. Sama ibu juga akan memberikan yang terbaik ketika kalian melakukan yang terbaik. Lalu, ini hanya sebuah quotes. Quotes yang untuk memotivasi kalian sebenarnya. Jadi tes yang kalian hadapi saat ini hanya sebuah simulasi dari tes-tes sebenarnya dalam hidup di masa depan. Jadi nanti dalam kehidupan yang sebenarnya atau mungkin saat sekarang juga dalam kehidupan yang sebenarnya kalian sudah banyak diuji. Cara kalian menghadapi pretest ini, cara kalian menghadapi tes yang ada di sekolah itu berpengaruh terhadap cara kalian menghadapi tes-tes atau ujian-ujian dalam kehidupan. Jadi ya kalau kalian menghadapinya dengan santai, gimana nanti aja, maka kalian pun akan seperti itu dalam kehidupan gitu kan, gimana nanti aja. Atau kalau kalian misalkan di sini ingin selalu melakukan yang terbaik, maka ketika kalian diuji dalam kehidupan kalian pun kalian akan selalu ingin melakukan yang terbaik. Semangat ya semuanya. Ya, ini aturan pretestnya. Seperti biasa, buku sumbernya hanya satu dari teks cerita sejarah. Kalau kalian merasa bukunya tidak cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian atau menjawab kepenasaran kalian, silahkan kalian buka Google-nya, silahkan kalian buka YouTube, apapun itu silahkan untuk memenuhi kepenasaran kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian untuk menjawab pretest ini. Pretest dikerjakan masing-masing. Terus jawaban seperti yang kemarin dapat berbentuk JPEG, Word, atau PDF, tapi hindari kemungkinan jawaban yang dikirim oleh kalian itu susah terbaca karena ya itu agak sedikit menghambat proses penilaian. Lalu jawaban yang dikirim jangan sampai hilang seperti biasa dan disiapkan ketika pembahasan di pertemuan berikutnya. Karena seperti yang tadi saya bilang di awal, setelah pretest akan dibahas apa yang sudah dipretestkan. Jadi ketika dibahas ketika sampai di sesi materi, jawaban yang kalian itu silahkan dicek ulang, di cross check apakah kalian sudah benar atau salah. Kalau salah, salahnya di mana, seperti itu ya. Jadi nanti bisa diperbaiki ketika post test.
Lalu nilai pretest ini akan berkontribusi sebanyak 30% untuk nilai akhir KD. Cukup besar. Jadi sebaik-baiknya di sini dilakukan ya. Jangan sampai tidak mengikuti. Lalu waktu mengerjakan hanya sampai hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 12 siang. Agak lama sekarang diberi kesempatan untuk mengerjakannya karena Ibu memberikan kesempatan kalian untuk memahami isi buku ini, isi bab 2 ini lebih baik lagi, dan ditambah memang di sini ada beberapa materi yang perlu pemahaman lebih jauh dibandingkan dengan materi di bab 1. Jadi diberikan waktu untuk mengerjakan pretestnya sampai hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 12 siang. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalian lebih cepat selesai, lebih baik. Langsung dikirimkan saja. Tidak harus menunggu sampai hari Jumat. Kalian selesai hari ini, langsung kumpulkan. Kalian selesai nanti malam, langsung kumpulkan. Pokoknya lebih cepat, lebih bagus. Gitu ya. Hanya saja ada pengurangan poin bagi siswa yang terlambat mengumpulkan tugas dan atau copy paste dari pekerjaan teman lainnya atau dari Google. Jadi ada yang terlambat. Pokoknya sedikit apapun pelanggaran kalian akan ada konsekuensinya gitu kan. Terutama bagi yang terlambat mengumpulkan tugas. Terlambatnya itu lebih dari tanggal 21 Agustus 2020 pukul 12 siang. Tapi konsekuensinya itu berbeda-beda. Kalau kalian terlambatnya dalam hitungan jam ya seperti apa, kalau kalian terlambatnya dalam hitungan hari ya seperti apa. Kalau kalian terlambatnya sampai melebihi sampai Ibu sudah memberikan sesi materi, sudah sampai ke sesi materi dan kalian baru mengumpulkan setelah melewati sesi materi itu, maka itu seperti tadi. Ya, buat apa pretest kalau sudah diberikan materinya kan? Copy paste dari pekerjaan teman lain atau dari Google itu akan ketahuan. Ya walaupun agak sedikit ribet karena Ibu harus meneliti satu persatu, tapi itu akan ketahuan. Gampang sekali untuk melihat hal seperti itu sebenarnya. Jadi ya dihindari saja gitu kan. Mending mengukur kemampuan diri sendiri deh daripada ngambil punya orang lain. Seperti itu ya. Terus nama akun adalah nama yang sesuai dengan absen. Yang tidak sesuai namanya tidak akan dinilai. Masih ada yang belum dinilai kemarin juga, dari yang kemarin juga ada di satu kelas yang namanya tuh tidak ada di absen. Walaupun sudah dikasih tahu sama temennya, Bu, ini tuh namanya Anu, tapi tetap aja Ibu tidak akan menilai selama nama akunnya belum diubah. Ya. Jadi pakai nama akun yang sesuai dengan absen saja. Termasuk misalnya yang menggunakan ada Muhammad di awal gitu kan. Ketika kalian hanya menuliskan misalnya Muhammad Arif, ketika kalian hanya menuliskan Arif gitu kan, Ibu akan mencari dari absen awal gitu kan, yang A gitu kan, taunya nggak ketemu kan. Jadi mending langsung saja pakai Muhammad Arif seperti itu. Ya walaupun memang absennya nilainya itu secara langsung secara otomatis ada di Google Classroom-nya, di grade-nya, tapi Ibu juga tetap membackup-nya dengan absen biasa gitu kan. Jadi ya untuk ini aja, untuk jaga-jaga. Jadi ketika mencari di sini di absen biasa itu agak sedikit merepotkan ketika namanya tidak sesuai. Baik, itu aja aturan pretestnya. Sekarang kita mulai ke pretestnya. Ya, nah untuk soal pretestnya, untuk teks cerita sejarah adalah menganalisis teks rumah kaca. Teks rumah kacanya sendiri ada di halaman 56 sampai 58, silahkan dibuka. 56 sampai 58, di sini ada rumah kaca karya Pramudia Anantatur, ya. Nah, yang akan kalian analisis yang ini. Ada 4 soal yang harus kalian analisis dari teks rumah kaca di halaman 56 sampai 58 ini. Yang pertama adalah berdasarkan materi halaman 43 sampai 48, tentukan struktur teks rumah kaca. Jadi kalian harus mencari struktur teks rumah kacanya seperti apa, dan cara untuk menjawabnya ada di halaman 43 sampai 48. Jadi halamannya silahkan dicatat ya, atau pokoknya diingat-ingat gitu kan. Untuk menjawab nomor 1, materinya ada di halaman 43 sampai 48.
Lalu untuk menjawab nomor 2, itu materinya ada di halaman 60 sampai 62. Kalian harus menganalisis unsur kebahasaan teks rumah kaca. Jadi materinya ada di halaman 60 sampai 62 dan kalian harus menganalisis unsur kebahasaan teks rumah kaca. Dianalisis ya satu persatu. Lalu berdasarkan materi halaman 63 sampai 64, itu tentukan kata atau peribahasa yang memiliki makna kias pada teks cerita sejarah rumah kaca beserta maknanya. Jadi untuk makna kias, materinya ada di halaman 63 sampai 64. Jangan lupa untuk menuliskan maknanya. Selanjutnya, berdasarkan materi halaman 65 sampai 67, tentukan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah rumah kaca. Jadi, kalau sekarang nilai-nilainya kalau tidak sudah 5. Nanti ada panduan cara menjawabnya seperti apa. Dan materinya ada di halaman 65 sampai 67. Gitu ya. Nah, sekarang gini, untuk menyamakan persepsi, teks yang rumah kaca yang ada di halaman 56 sampai 58 ini, 56 sampai 58 ini terdiri dari sebanyak 21 paragraf. Ya, 21 paragraf. Yang kurang dari atau lebih dari 21 paragraf berarti akan beda persepsi antara kalian dengan saya. Jadi kalau misalkan yang dimaksud kalian adalah paragraf 5 itu yang mana, mungkin menurut saya beda. Makanya kita samakan dulu persepsi bahwa teks rumah kaca memiliki 21 paragraf. Nah, paragrafnya mana aja? Ya, paragrafnya semua yang menjorok, ciri paragraf itu menjorok kan? Semua yang menjorok itu masuk ke dalam paragraf. Kecuali kalau menjoroknya hanya titik 3 ya, itu mah tidak dihitung. Semua yang menjorok itu masuk ke dalam paragraf, walaupun cuma terdiri dari satu kalimat. Dan biasanya yang satu kalimat itu berupa dialog. Seperti kalau di sini, kalian nanti bisa hitung ya, dari paragraf 1 sampai terakhir. Di sini ada yang ibu tandai di paragraf ke-10, hanya ada satu kalimat. Apakah Tuan sudah bermaksud melawan pemerintah? Hanya itu saja. Itu juga sudah satu paragraf. Ya, karena sudah karena memenuhi syarat dari sebuah paragraf yaitu menjorok. Seperti itu ya. Jadi teks rumah kaca itu memiliki 21 paragraf. Nanti silahkan kalian tandai sendiri di buku masing-masing. Nah, sekarang untuk panduan menjawab pretestnya ada pada slide-slide berikutnya. Silahkan nanti disimak seperti apa untuk menjawab nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk memudahkan ya. Baik, kita mulai. Untuk menjawab nomor 1. Nah, ini struktur teks rumah kaca. Materinya ada di halaman 43 sampai 48. Strukturnya ada 6. Kalian tuliskan apa saja strukturnya dan terdapat pada paragraf keberapa. Misalnya struktur nomor 1 apa terdapat di paragraf tuliskan 5. Kalau misalkan ada di paragraf 5. Kalau misalkan paragrafnya ada di 5 sampai 10, tuliskan 5 sampai 10. Kalau paragrafnya misalnya ada di paragraf 1, tapi hanya kalimat ke-1 sampai kalimat ke-5, ya tuliskan saja paragraf 1, kalimat 1 sampai kalimat 5. Terus misalkan struktur yang keduanya dimulai dari paragraf 1, kalimat ke-6, tuliskan juga di sini. Tapi kalau misalkan menurut kalian ada di keseluruhan paragraf, ya tuliskan saja paragraf ke-1, selesai.